Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Asi maroham diau ali Jehuba, ai hagugu doau. Pola do lotok mataku binahin ni ha arsahon, maras dorohaku dohot dagiku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Mazmur 31 ini adalah sebuah doa yang sangat pribadi, yang mana mengungkapkan kesusahan dan mengungkapkan ratapan yang dalam. Dikatakan sebagai ratapan terlihat dari tulisan Daud yang menyatakan bahwa ada banyak tantangan yang datang dari mana saja yang mungkin terjadi dalam kehidupan yang dia jalani, hingga dia mengatakan dia merasa sesak, dia merasa sakit hati, mengidaplah matanya, meranalah jiwa dan tubuhnya. Tantangan dalam hidup bisa datang, baik dari orang-orang sekitar yang berniat jahat untuk menjatuhkan dan menghancurkan Daud pemazmur begitu. Dalam kehidupan saat ini, masalah atau persoalan yang sedang terjadi dan sedang kita alami, bahkan orang-orang yang dengki, iri hati, yang berusaha memfitnah kita, merendahkan kita, dan ditinggalkan orang-orang terdekat dan yang kita kasihi, dan masih banyak lagi tantangan yang kita hadapi. Daud adalah seorang yang sangat dikenal oleh banyak orang, memiliki kuasa, memiliki iman dan pengharapan yang kuat kepada Allah. Di balik semuanya itu, ternyata kehidupan yang harus dijalani Daud tidak selalu mulus, tetapi sering kali diperhadapkan dengan situasi yang sulit, baik ketika Saul mengejar dan ingin membunuhnya oleh karena Saul tidak bisa menerima bahwa Daud akan menggantikan dirinya sebagai raja bagi Israel. Begitu juga ketika anaknya Absalom mengancam kehidupan Daud oleh karena ambisinya mewarisi tahta sebagai raja Israel. Mazmur ini menggambarkan bagaimana Daud di tengah-tengah kesesakan, ketakutan, keterancaman hidupnya. Daud melihat dirinya seperti bejana yang pecah karena tekanan hidup yang ia hadapi, karena reputasinya yang rusak, dan karena ada banyak orang lain yang ingin mencabut nyawanya. Pemazmur juga ingin mengingatkan kita, kalau kita ingin aman di masa sulit, maka berdoa dan percaya, serta mempercayakan diri kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, agar dalam menghadapi segala kesesakan tersebut, belas kasihan Tuhan saja yang dapat membebaskan kita dari kesesakan, dari sakit hati, serta jauh dari jiwa tubuh yang merana. Sebab itulah Daud menyampaikan pengakuan imannya. Kalau kita lanjutkan di dalam ayat 15 dan 16, yaitu bahwa dia percaya, aku melihat kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi dan menyertai orang yang dikasihinya dari kesusahan dan segala situasi yang sedang dihadapi. Daud percaya bahwa di balik semua yang dihadapinya pasti ada sesuatu yang baik yang telah dipersiapkan Tuhan baginya. Biarlah melalui semua yang sedang kita hadapi saat ini, kita semakin teguh beriman kepada Yesus Kristus dan bersorak-sorai akan kasih setia Tuhan bagi kita. Dalam masa Advent ini, penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Marilah kita memohon belas kasihan Yesus. Sehebat apapun yang membuat kita merasa sesak, membuat sakit hati, kita ingatlah Yesus yang jauh lebih menderita demi kita, umat yang dikasihinya. Yesus tidak pernah menghindari penderitaan, persoalan yang dihadapinya, tetapi justru dalam ketaatannya kepada Bapa, menjalaninya semuanya karena kasihnya bagi kita. Jika saat ini kita juga menghadapi penderitaan atau kesulitan atau kesesakan, marilah kita tetap menjalaninya dalam kesetiaan kepada Yesus. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Yesus akan menolong kita menghadapi setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap kesesakan dalam hidup ini. Ingatlah, pergumulan dan kesulitan yang sedang kita hadapi
tidaklah seberapa dibandingkan dengan apa yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita, dibandingkan dengan penyertaan Yesus bagi kita. Sambutlah Yesus dengan ketaatan dan kesetiaan kepadanya, sebab kasih setianya dan belas kasihnya yang menyelamatkan dan menolong serta memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau selalu mengasihi kami dalam kesesakan kami, dalam pergumulan kami, dalam penderitaan kami, dalam kesulitan kami. Kasih-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.